Pernah bayangin nggak sebuah tempat di mana keajaiban geologi yang umurnya jutaan tahun itu menyatu dengan kearifan budaya lokal yang kuno? Nah, itulah janji besar dari sebuah geopark di Indonesia. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan janji itu dirasakan semua orang, bukan cuma dinikmati segelintir pihak aja? Yuk kita kupas tuntas dilema ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita pahami dulu apa sih janji besar di balik sebuah geopark. Lalu, kita akan mundur sejenak, melihat kalau ternyata DNA keberlanjutan itu udah ada loh di Indonesia sejak dulu. Nah, dari situ, kita akan hadapi kenyataan pahit soal adanya kesenjangan partisipasi, sebelum akhirnya kita bedah sebuah cetak biru kolaboratif yang bisa jadi jalan keluarnya. Udah siap? Yuk langsung aja. Jadi, kalau kita ngomongin geopark, apa sih yang pertama kali kepikiran sama Anda? Mungkin batu-batu purba? Atau pemandangan yang keren banget? Boleh, tapi sebenarnya konsepnya itu jauh lebih dalam dan lebih hidup dari sekedar itu. Jadi, menurut UNESCO, geopark itu bukan sekedar museum alam yang kaku dan berdebu. Bukan. Coba bayangin, ini tuh kayak laboratorium hidup. Jadi, disinilah sejarah bumi, budaya masyarakat setempat, dan juga masa depan mereka semuanya nyampur, berinteraksi secara dinamis setiap hari. Nah, visi besarnya ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, jelas, konservasi, buat ngejaga warisan alam dan budayanya. Kedua, edukasi, buat kita semua makin sadar soal pentingnya keberlanjutan. Dan yang ketiga, ini nih yang krusial, ekonomi berkelanjutan. Tujuannya apa? Ya, untuk memastikan kalau masyarakat lokal itu jadi pemain utama, bukan cuma penonton. Intinya di sini, pendekatannya itu harus bottom up. Semua berawal dari komunitas. Dan yang keren ya, prinsip-prinsip yang kedengarannya modern dari UNESCO ini sebenarnya buat Indonesia itu bukan barang baru loh. Ini tuh udah kayak mendarah daging, udah jadi bagian dari DNA kita yang tertanam di kearifan lokal turun-temurun. Contohnya, di Maluku dan Papua ada tradisi yang namanya sasi. Ini tuh nunjukin betapa pintarnya nenek moyang kita memahami kapan alam butuh istirahat biar bisa pulih lagi. Terus kita geser ke Bali, ada subak. Ini kan udah diakui dunia ya sebagai contoh super canggih gimana cara ngatur air, sumber daya yang vital banget, secara adil dan seimbang sama alam. Lalu di Kalimantan, ada yang namanya Tanah Ulen. Anggap aja ini kayak rekening tabungan dari alam yang dikelola bareng-bareng sama komunitas Dayak buat anak cucu mereka nanti. Nah, semua contoh ini jadi bukti kuat kan, kalau manajemen berkelanjutan yang basisnya komunitas itu emang udah ada di DNA kita. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau filosofinya udah klop dan kearifan lokalnya udah ada dari dulu, kenapa kok geopark di Indonesia masih banyak banget masalahnya? Nah, disinilah kita mulai ngelihat ada jurang yang lebar banget antara harapan dan kenyataan. Nah, ini dia biang keroknya. Idealnya, UNESCO itu kan pendekatannya bottom up. Bayangin aja kayak bangun rumah bareng-bareng, komunitas ikut masang batas satu persatu. Tapi, realitanya di Indonesia seringkali malah top down. Pemerintah datang, bawa cetak biru yang udah mateng, terus komunitasnya cuma jadi penonton. Mereka seolah-olah jadi tamu di tanah mereka sendiri. Coba deh kita lihat tangga partisipasi dari Arnstein ini biar lebih kebayang ya. Partisipasi yang beneran itu ada di puncak tangga, yaitu kemitraan. Tapi sayangnya, banyak geopark kita itu nyangkutnya di anak tangga paling bawah. Contohnya, di level manipulasi. Itu tuh kayak warga diundang rapat, tapi cuma buat dikasih tahu keputusan yang udah final. Cuma formalitas doang. Partisipasi mereka ya cuma buat jadi stempel. Dan akibatnya, wah serius banget, muncul yang namanya ego sektoral, di mana kementerian malah saingan bukannya kerja bareng. Uangnya juga lebih banyak lari ke pembangunan fisik, bukan buat ngembangin kapasitas masyarakatnya. Ujung-ujungnya apa? Komunitas jadi ngerasa asing, nggak punya rasa memiliki. Paling parah, geopark Caldera Toba itu sampai kena kartu kuning dari UNESCO. Ini peringatan serius loh. Terus gimana dong caranya kita bisa naik tangga? Gimana caranya keluar dari jebakan partisipasi palsu ini? Nah, solusinya ada di sebuah konsep tata kelola yang baru yang sifatnya kolaboratif. Namanya tata kelola adaptif kolaboratif. Oke, kita bedah sedikit ya. Kolaboratif itu artinya semua pihak, mulai dari pemerintah sampai masyarakat adat duduk di meja yang sama. Posisinya setara, nggak ada yang lebih berkuasa. Terus, adaptif artinya sistem ini nggak kaku. Dia bisa belajar dari pengalaman, bisa berubah, bisa menyesuaikan diri. Nggak birokratis. Jantung atau mesin penggerak dari model ini adalah satu lembaga kunci,
Forum Multi Pemangku Kepentingan, atau disingkat FMP. Anggaplah ini meja bundar, di mana semua suara akhirnya punya tempat dan benar-benar didengar. Coba perhatikan deh strukturnya. FMP ini bukan forum basa-basi ya, ini benar-benar soal pergeseran kekuasaan. Artinya, suara masyarakat adat itu bobotnya sama penting dengan suara pemerintah. Ide dari pengusaha pariwisata sama berharganya dengan data dari peneliti. Intinya adalah keseimbangan kekuatan, biar keputusannya adil buat semua. Dan forum ini bukan cuma buat ngobrol, tapi punya gigi. Ada mekanisme yang jelas. Misalnya, perencanaan itu harus partisipatif, dimulai dari desa. Kalau ada konflik, ada cara penyelesaian yang adil. Dan yang paling penting, soal pembagian hasil dari pariwisata itu harus transparan. Jelas duitnya lari kemana dan buat apa. Dan ini bukan ngomong kosong atau teori doang loh. Kalau kita lihat keluar, banyak banget buktinya. Di Irlandia, misalnya, bisnis-bisnis lokal yang jadi motornya. Di Jepang, mereka sukses banget mengawinkan tradisi lokal dengan pengalaman geopark. Atau di Malaysia, ada satu badan kuat yang mengorkestrasi semuanya. Jadi, geopark-geopark sukses di dunia itu semuanya membuktikan satu hal, kolaborasi itu kuncinya. Oke, teorinya udah, contohnya udah. Sekarang pertanyaannya, apa langkah konkret yang harus kita lakukan biar visi kolaborasi ini jadi nyata di Indonesia? Kuncinya adalah semua pihak harus gerak bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah pusat tugasnya bikin aturan main yang jelas yang mewajibkan adanya forum ini. Pemerintah daerah harus kasih kekuatan hukum lewat perda dan yang pasti siapin anggarannya. Terus badan pengelola geoparknya sendiri. Ini pergeseran peran yang besar. Dari yang tadinya jadi bos, sekarang harus jadi fasilitator atau jembatan. Dan terakhir, yang paling penting, komunitas itu sendiri. Mereka harus kompak, terorganisir, biar suara mereka kuat dan gak bisa diabaikan lagi. Jadi pada dasarnya, ini semua soal mengubah cara kita berhubungan satu sama lain. Kita harus bergeser dari yang tadinya model perintah dan kontrol yang kaku, ke sebuah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, dialog, dan yang paling penting punya mimpi yang sama untuk masa depan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling fundamental. Cetak birunya udah ada di atas meja, modelnya udah jelas, tapi pertanyaannya, apakah kita semua, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat benar-benar punya political will, punya kemauan untuk berbagi kekuasaan? Karena masa depan geopark kita, warisan alam dan budaya kita, ya bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kali ini.